teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Red Dev ya. Oke, pada video sebelumnya itu kan kita membuat program untuk mengambil data cuaca ya, atau mengekstrak data cuaca di suatu kota ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengambil data ramalan cuaca dari seluruh kota di suatu provinsi ya. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke TKP. Oke, check it out. Nah, teman-teman, ini kan kemarin kita mengekstrak data di Sungai Penuh doang ya. Lalu bagaimana dengan kota-kota lain di Provinsi Jambi? Mari kita buka. Ya, untuk kali ini kita akan mencoba mengekstrak data cuaca dari seluruh kota ya, seluruh kota di Provinsi Jambi. Oke, kelihatannya loadingnya lemot ini, sinyal tidak berpihak pada kita ya. Oke, malah kembali sini lagi. Kita ulangi lagi. Kita buka lagi yang Jambi ya, kawan-kawan. Nah, ini dia. Kita ingin mengekstrak semua data dari sini. Ada Bangko Barat, ada Bulian, Bungo, Jambi, bla bla bla, sampai bawah ya teman-teman. Oke. Pertama-tama kita harus mengetahui linknya ini. Kita inspect elemen terlebih dahulu. Nah, ini kan ketahuan. Berarti linknya di sini, perakiraan cuaca BMKG. Letaknya di mana ini? Tabel cuaca, peringatan dini bukan? Tabel responsif. Ini ada berapa ini tabel responsif ini ya? Kita copy dulu ya teman-teman. Ada dua. Satu untuk tabel ini ya, tabel cuaca, dan yang kedua ini untuk apa ini? Apapun itu nampaknya nggak penting ya. Isinya sama aja, tapi yang dua ini nampaknya ke hidden ini. Kita perlu yang satu, oke. Berarti posisinya di table responsif, table. Nah, tbd-nya ada 3 nih. Berarti kita cuma ngambil di table TD yang pertama ini, href. Ini yang kita perlukan. Oke, kita sudah mendapatkan semua yang kita perlukan ya teman-teman. Langsung saja kita eksekusi lagi. Go to editor. Oke, kita tidak akan membuat dari awal ya. Kita akan menyambung coding dari video kemarin ya. Jadi saya harap teman-teman masih memiliki codingannya ya. Kita akan membuat sedikit perubahan. Nah, ini kan data cuaca provinsi. Kita rubah namanya terlebih dahulu jadi data cuaca kota. Di sini juga demikian ya, teman-teman. Kota. Kita lanjut dari sini saja. Apabila teman-teman tidak memiliki codingan yang ini, boleh teman-teman lihat video saya yang sebelumnya ya. Di sini kita buat dev data cuaca provinsi. Nah, ini linknya. Link yang akan kita masukkan di sini adalah link provinsi. Yang mana link provinsi dari link provinsi tadi, kita akan mengekstrak atau mengambil link ramalan cuaca untuk masing-masing kota. Yang mana link cuaca masing-masing kota ini akan dipakai sebagai argumen di data cuaca kota ini. Dan setelah itu dia akan melanjutkan proses sama seperti proses kemarin ya teman-teman. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Ada baiknya head ini kita jadikan variabel global ya. Caranya kita letakkan di luar seperti ini. Masih ingat kan teman-teman? Variabel lokal, global, super global. Kalau lupa atau lupa-lupa ingat, boleh teman-teman kembali ke video saya yang sebelumnya, yaitu tentang function. Nah, jadi logikanya seperti ini. Pertama-tama kita akan mengekstrak data link ya. Link yang menuju ke ramalan cuaca per kota yang ada di suatu provinsi. Dalam hal ini kita akan praktekkan di Provinsi Jambi ya teman-teman.
Oke, kalau teman-teman ingin merubah linknya juga boleh. Merubah linknya agar sesuai dengan tujuan teman-teman ya. Nah, di sana link untuk ramalan cuaca per provinsi, per kota itu letaknya di sini. Div table responsif urutan ke-0, kemudian table urutan ke-0. Nah, dia ada di A ini. Di tag A. Oke, kita langsung saja. Ini kita copy aja. Biar cepat ya kawan-kawan. Oke. Nanti kita rubah yang ini aja. Oke, letaknya di mana tadi? Div class table responsif ya. Kita rubah aja. Final table ya. Urutan pertama juga. Oke, teman-teman tahu kan alasannya kenapa di sini 0? Kita lihat apakah ini valid atau tidak ya. Bukan lihat tanggal ya, lihat kota, sorry. Oke. Kita run ya, teman-teman. List index out of rank. Kita ulangi lagi. Biasanya karena jaringan ini. Kalau udah 2 kali berarti memang kesalahan kita ya. Bukan kesalahan jaringan. Itu yang saya lupa tadi. Strip bukan underscore. Oke, teman-teman, seperti yang kita lihat. Nah, di sini kan ketahuan nih linknya. Ini linknya di Href ya. Ini lokasinya. Ini nama kotanya. Kota atau kabupaten. Ini linknya. Sekarang kita akan mengekstrak data ini ya. Oke. Kalau linknya berada di lihat kota Href ya. Nah, ini cara untuk mengekstrak nilai yang ada di dalam atribut pada suatu tag ya. Kalau kita ingin mengekstrak atribut Href, berarti kita masukkan di sini Href. Tapi kalau kita ingin mendapatkan text node-nya ya, text node yang ada dalam suatu tag, itu kita pakai text. Kita rubah jadi JSON terlebih dahulu ya. Boleh teman-teman buat seperti ini. Nama kota cup ya. Ups. Nah, di sini return isi. Integer or slice. Oke, sorry ada kesalahan. Oke, lupa saya. Seharusnya LK di sini nggak perlu kita buat lihat kota lagi, kan udah ada loopingnya. Oke. Kita run ya, teman-teman. Oke, link kota ini. Oke. Ini sebenarnya cuma potongan doang ya, potongan doang. Karena HTTPS-nya nggak ada. Oke. Berarti kita perlu yang di sini ya. Nah, kita tambahkan dengan yang ini. Kita running lagi. Berarti ini dia linknya. Nah, ini isinya ya teman-teman. Oke, kita sudah mendapatkan linknya dan nama kota atau kabupatennya. Sekarang kita akan langsung mengkoneksikannya ke data cuaca kota ini. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita masukkan timeout-nya di sini. 5 detik ya. Ini artinya kita memberi waktu 5 detik bagi modul request untuk mengakses link ini. Apabila lewat 5 detik, dia akan menghasilkan error request timeout ya. Kenapa saya memasukkan fungsi timeout di sini? Karena kadangkala akibat gangguan jaringan ya.
Akibat gangguan jaringan, program kita menjadi lemot dalam mengekstrak datanya ya. Jadi, untuk jaga-jaga agar hal tersebut dapat kita atasi, kita masukkan ini, logika timeout ya. Jadi apabila lewat 5 detik karena jaringan error atau jaringan lemot, dia akan error. Namun di sini sebenarnya bukan untuk menunjukkan error ya, tapi agar dia bisa melakukan koneksi ulang. Jadi setiap kali koneksinya lewat 5 detik, dia akan connect ulang lagi. Jadi bukan menunggu koneksi yang lama agar selesai ya, tapi menghentikan koneksi yang lama dan membuat koneksi yang baru. Itu pun akan kita terapkan di sini ya teman-teman. Nah, timeout 5. Oke, jadi di sini kita rubah, kita akan memakai try di sini ya. Try escape. Pakai bahasa Inggris ya, biar agak keren dikit. Oke, nah di sini pun ya teman-teman sebenarnya masih ada beberapa kendala ya, yaitu pada perulangan. Di sini kita pakai for in, sedangkan di sini kita pakai try except. Fungsi try except ini adalah teman-teman ya, program akan mengeksekusi coding yang ada di dalam try ini. Apabila terdapat error, maka program akan mengeksekusi coding yang ada di dalam except ini. Jadi try except ini lebih ke error handling ya. Jadi kalau dia terjadi error, dia nggak memunculkan pesan error, namun dia akan menjalankan coding yang ada di except ini. Nah, kekurangannya teman-teman, kalau pada for in ini, meskipun codingannya error ya, loopingnya tetap akan lanjut ke perulangan selanjutnya ya, kalau kita pakai for in ini. Jadi agar hal tersebut dapat kita atasi, kita rubah dulu. Kita rubah for in ini jadi while. Tapi kita tambah variabelnya dulu ya teman-teman. Oke. Sebab while ini dia membutuhkan variabel kunci ya. Kecil dari len. Oke. Untuk fungsi perulangan while ini bisa teman-teman lihat di program saya yang sebelumnya. Video saya yang sebelumnya mengenai looping. Di sini kita masukkan i tambah 1. Jadi ini ya teman-teman fungsinya. Perulangan akan lanjut ke looping selanjutnya apabila coding di dalam try ini berhasil. Namun apabila coding di dalam try ini gagal atau error, dia akan mengeksekusi yang ada di except ini, dan seperti yang kita lihat, coding di dalam baris except ini dia tidak memiliki increment ya. Artinya apabila program error, dia nggak akan lanjut ke looping selanjutnya, tapi akan mengulangi looping yang tadi. Karena nilai i yang dijadikan kunci di sini hanya akan bertambah apabila codingannya sukses atau berhasil. Ini kenapa jadi kuning ya? Hilang. Nah, ini juga yang saya benci dari ini ya. Saya benci dari PyCharm. Untuk itu terpaksa kita rubah semuanya ya. Oke. Ini kita nggak perlu. Ups. Langsung kita buat seperti ini ya teman-teman. Oke. Nah, disinilah kita mainkan data cuaca kota. Link code. Append isi. Oke, mari kita run ya teman-teman. Oh ya, ada yang lupa ya, Kita masukkan juga di sini progresnya ya, agar kita tahu dia sedang mengecek bagian kota yang mana.
sini untuk persentasenya. Nah, good. Mari kita run. Nah, kok kayak gini sih? Oke, saya cek dulu ya. Lagi-lagi karena kesalahan sepele ya. Tanda kurungnya tinggal. Mari kita run lagi, teman-teman. Oke, kita bisa lihat progresnya di sini. Nah, kita bisa tahu dia sedang ekstrak dari mana saja ya, teman-teman. Nah, kan. Nah, bisa teman-teman lihat situ. Dia tadi nge-lag ya, kemudian dia melakukan reconnecting. Oke, sip, sip, sip. Nah kan error lagi tuh. Dia nge-lag lagi. Dia akan reconnecting. Nah, oke, kita dapatkan hasilnya, teman-teman. Mari kita lihat hasilnya kayak gimana. Ternyata hasilnya nggak ke input ya, sorry. Karena ini lupa kita uncomment. Ini hapus saja ya. Mari kita run. Kita run kembali. Nah, bisa teman-teman lihat di sini nih. Nama kota Bangko Barat. Data cuacanya ini. Ini tanggalnya ya, perakiraan cuaca. Sama kayak kemarin, tapi ini lebih lengkap karena dia mengekstrak data dari semua kota di provinsi. Ini dia. Yang 0 ini untuk Bangko Barat, ini untuk Bulian, ini untuk Bungo. Bagi Anda-Anda yang tinggal di daerah Jambi ini ya, Anda beruntung. Hujannya cuma jam 2, saya akan lihat di kota saya lagi. Siula. Oke, ini Siula ini masih berdekatan nih, masih satu kabupaten dengan saya. Nampaknya sebagian besar sama aja ya. Ups, Kuala Tungkal perlu berhati-hati jam 1 hujan petir. Namun tenang, setelah hujan akan cerah berawan pada jam 4, suhu 24 derajat Celcius, arah angin 10 km per jam ke barat. Oke, itu hari ini ya, Selasa. Oke, kayak saya lihat di kota saya, Sabah, Sakernan, Sarolangun. Oke, di Sungai Penuh. Oh, nampaknya tempat saya ini kurang beruntung nih, nggak cerah. Cuma berawan, hujan ringan sampai jam 4. Oke. It's not our lucky day. Nah, ini dia 10 data. Kita lihat. Cocok nggak nih? Kita ambil sampel di sini aja. Bangko Barat. Berawan, hujan ringan, berawan. Kita lihat sini. Berawan, hujan ringan, berawan. Oke, next. Kita acak aja, Siula. Berawan, hujan. Sama aja kayak tadi. Kita cari yang beda ya. Oke, Bungo, berawan, hujan petir, hujan ringan, berawan. Mana tadi Bungo? Berawan, hujan petir, hujan ringan, berawan. Oke, 2 data kita anggap akurat ya. Ini dia database-nya. Nah. Oke, teman-teman, itu dia cara untuk mengambil atau mengekstrak data ramalan cuaca dari seluruh kota di suatu provinsi ya. Nah, kalau teman-teman ingin buat program untuk mengambil data di provinsi tempat teman-teman tinggal, Anda bisa merubah linknya ya tadi ya. Anda rubah linknya sesuai dengan link yang menuju ke provinsi teman-teman. Oke, pada
video selanjutnya, insya Allah saya akan membuat program untuk mengambil data ramalan cuaca secara nasional ya, atau dengan kata lain dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, saya undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.